wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Darmainis SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester saya, di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia tahun 2022 beserta dampak dari globalisasi yang terjadi. Perekonomian Indonesia. Indonesia pada tahun 2022. Di sini ada 4 submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada pengertian perekonomian Indonesia. Yang kedua ada laporan World Economic Outlook atau yang disingkat WEO. Yang keempat ada globalisasi ekonomi dan yang terakhir ada dampak pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang perekonomian ekonomi Indonesia. Pengertian ekonomi Indonesia merupakan struktur ekonomi pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari sistem-sistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat suatu negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional, maka akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Teori perubahan struktur ekonomi menitik beratkan pada mekanisme transformasi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang yang semula bersifat subsisten dan menitik beratkan pada sektor tradisional menuju ke struktur yang lebih modern yang didominasi oleh sektor non-primer khususnya industri jasa. Di sini ada laporan World Economic Outlook atau WEO. Laporan World Economic Outlook International. Laporan World Economic Outlook atau WEO International Monetary Fund atau IMF edisi Januari tahun 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatat pertumbuhan sebesar 5,9% di tahun 2021, sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami modernisasi ke level 4,4% di tahun 2022 atau turun sekitar minus 0,5 percentage point dibandingkan WEO Oktober tahun 2021 dan 3,8% di tahun 2023. Kuatnya perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di tahun 2022 yang berlanjut ke tahun 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berubah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang efektif di tahun 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di tahun 2022 tentunya menjadi faktor penting. Kita perlu menjaga momentum pemulihan ke depan dengan tetap waspada terhadap berbagai risiko. Jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Di sini ada laporan menurut Febrio Kacaribu, yaitu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan turun dari 5,6% di tahun 2021 menuju 4,0% di 2022 dan 2,6% di tahun 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok adalah 8,1%, 4,8% dan 5,2%, sedangkan di Eropa sebesar 5,2%, 3,9% dan 2,5%. Di India diproyeksikan tumbuh
tumbuh tinggi sebesar 9,0% di tahun 2021 dan 9,0% di tahun 2022, dan kemudian mengalami moderasi menjadi 7,1% di tahun 2023. Sementara di kawasan ASEAN, 5 pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat dalam periode 2021 sampai dengan tahun 2023. Di Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3%, 5,6%, dan 6,0%, sedangkan Malaysia 3,5%, 5,7%, dan 5,7% dalam periode yang sama. Pertumbuhan PDB Thailand akan berada pada 1,3%, 4,1%, 4,7%, dan sedangkan di Filipina ada 4,6%, 6,3%, dan 4,9%. Dalam laporan WIO Januari tahun 2022 tersebut, Febrio, IMF juga memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerjasama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim. Ini yang ketiga, ada globalisasi ekonomi. Pengertian globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah yang menyebabkan terjadinya perdagangan bebas antara negara, merupakan wujud nyata dari pengaruh global di bidang perekonomian. Globalisasi perekonomian ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terjadi karena tarif ekspor dan impor yang terlalu tinggi, sehingga membuat harga barang tidak kompetitif. Bisa juga hambatannya berupa politik dagang yang diberlakukan suatu negara untuk melindungi produksi dalam. Ini ada bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Berikut ini adalah ciri bahwa globalisasi ekonomi sudah berkembang di dunia, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi sehingga mengubah konsep ruang dan waktu. Keberadaan telepon genggam, televisi, satelit, hingga internet membuat komunikasi global menjadi begitu cepat. Kini, siapapun bisa berkomunikasi tanpa hambatan oleh jarak dan waktu. Yang kedua, terjadinya ketergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda sebagai akibat dari adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, adanya interaksi kultural mengenai aneka hal baru yang melintasi aneka ragam budaya. Dan yang terakhir di sini ada meningkatnya masalah yang menjadi perhatian bersama seperti berhubungan dengan lingkungan hidup, regulasi daerah, atau juga krisis multinasional. Dr. Tanri Abeng, SEMBA, adalah seorang pengusaha di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada Kabinet Pembangunan ke-7 dan Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, yang terakhir di sini ada materi tentang dampak pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia. Dampak globalisasi terhadap ekonomi di Indonesia ada dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui perubahan lokasi industri yang lebih efisien. Selain itu, penanaman modal internasional juga lebih terbuka. Yang ketiga, ada menurunkan angka tingkat kemiskinan dunia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peluang naiknya pendapatan suatu negara hasil dari perdagangan bebas dan dengan skala internasional. Yang keempat, ada dengan adanya globalisasi, harapannya semua negara bisa efisien untuk bersaing di pasar dunia. Yang kelima, ada meningkatkan pendapatan kapita global. Dan yang terakhir, ada meningkatkan variasi komoditi, barang, dan jasa di suatu negara. Seiring dengan banyaknya jumlah negara yang menawarkan berbagai barang dan jasa, tentu variasi di dunia perdagangan internasional menjadi lebih banyak. Dengan adanya variasi ini, kebutuhan penduduk suatu negara dapat terpenuhi.
Nah, di sini ada dampak negatifnya, yaitu meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebuah negara karena biasanya yang terdampak langsung oleh adanya globalisasi adalah lingkungan perkotaan. Walaupun dengan adanya globalisasi dapat berdampak pada ekonomi secara menyeluruh, namun resiko ketimpangan ini tetap saja bisa terjadi. Yang kedua, terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang. Ketiga, tingkat keamanan pekerjaan menjadi berkurang sebagai akibat dari ruang lingkup pasar yang sangat besar sehingga sulit untuk memastikan keamanan ketika melakukan pekerjaan atau transaksi. Sini yang keempat ada meningkatkan sensitivitas dan instabilitas ekonomi terhadap berbagai fenomena. Sebagai contoh adalah terorisme dan perang antar negara. Yang kelima, ada mekanisme penyesuaian ekonomi di sebuah negara menjadi tidak efektif. Hal ini terjadi karena sebuah negara harus bersifat fleksibel jika ingin mengikuti perdagangan dunia. Dan yang terakhir, ada kerusakan lingkungan yang timbul akan semakin besar mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses produksi hingga konsumsi. Ini ada bentuk-bentuk perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi. Pertama ada globalisasi produksi, yang kedua ada globalisasi pembiayaan, yang ketiga ada globalisasi jaringan informasi, dan yang terakhir ada globalisasi perdagangan. Untuk globalisasi produksi yaitu untuk menekan biaya, sebuah perusahaan melakukan produksi di beberapa negara. Hal ini dilakukan karena beberapa faktor, misalnya saja upah buruh sebagai sumber daya manusia di sebuah negara cukup rendah atau murahnya tarif bea masuk. Nah, yang kedua ada globalisasi pembiayaan. Perusahaan global memiliki akses pembiayaan lebih seperti melakukan pinjaman atau investasi di semua negara di dunia. Investasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun portofolio saja. Yang ketiga ada globalisasi jaringan informasi. Dengan berbagai kemajuan teknologi, kini informasi di seluruh dunia dapat diterima dengan cepat dan akurat. Sarana informasi seperti radio, televisi, maupun internet dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat di dunia. Yang terakhir ada globalisasi perdagangan. Dengan adanya penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dapat dikatakan sudah terjadi globalisasi di bidang perdagangan. Inilah yang membuat perdagangan dunia menjadi semakin ketat, cepat, dan adil. Sini ada tabel pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,0% pada tahun 2022 dan 5,2% pada tahun 2023 seiring makin pulihnya permintaan domestik. Demikian menurut laporan dari Asian Development Bank atau ADB yang dirilis pada tanggal 6 April 2022. Setelah merosot di kuartal ketiga, perekonomian Indonesia membaik dengan cepat dan menutup 2021 dengan keluaran yang lebih tinggi daripada masa pra-pandemi tahun 2019. Pertumbuhan terjadi di berbagai bidang dan akan menguat pada tahun 2022 seiring normalisasi kegiatan ekonomi, kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga. Pengeluaran rumah tangga dan investasi memasuki 2022 dengan momentum yang kuat dan gelombang COVID-19 yang ketiga semestinya namun berdampak minimal terhadap pertumbuhan. Namun, apabila invasi Rusia di Ukraina terjadi berlarut-larut, hal ini dapat berdampak signifikan terhadap inflasi dan keseimbangan fiskal. Ada perkembangan perekonomian Indonesia tahun 2022. ASEAN Development Outlook atau ADO 2022 menyebutkan bahwa pengeluaran konsumen dan kegiatan manufaktur di Indonesia terus tumbuh karena naiknya pendapatan, pekerjaan, dan optimisme investasi terbantu oleh naiknya permintaan, perbaikan iklim investasi dan iklim berusaha, serta pemulihan kredit. Inflasi yang mencapai rata-rata 1,6% tahun lalu diperkirakan akan naik menjadi 3,6% pada tahun 2022 karena pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan harga komoditas yang lebih tinggi.
tapi masih akan berada dalam rentang target Bank Indonesia. Inflasi diperkirakan akan turun ke 3,0% pada 2023 seiring meredanya kenaikan harga komoditas. Namun, harga yang lebih tinggi untuk ekspor komoditas Indonesia akan mengimbangi turunnya volume ekspor, sehingga menjaga transaksi berjalan tetap imbang dan menghasilkan tambahan pendapatan. Untuk jangka menengah, laporan tersebut merekomendasikan agar Indonesia memanfaatkan digitalisasi demi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan yang akan membantu Indonesia mencapai sasarannya, yaitu meningkatkan PDB per kapita ke taraf negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Berbagai perusahaan akan memerlukan bantuan agar dapat meningkatkan transfer teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan untuk inovasi, serta mengakses angkatan kerja yang melek teknologi. Beberapa kebijakan yang penting untuk mendukung hal ini antara lain adalah investasi pemerintah dalam infrastruktur digital, insentif fiskal, dan reformasi regulasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.